Halo, perkenalkan, nama saya Mulanya. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang berbicara tentang compassion atau belas kasihan. Belas kasihan adalah rasa kasihan atau sedih kepada orang lain yang sedang berada dalam keadaan sedih atau susah. Rasa belas kasihan ini bisa ditunjukkan melalui dua hal ini, yaitu simpati dan empati. Simpati adalah rasa kasihan yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain, tapi hanya sebatas kasihan saja, tidak ada tindakan yang dilakukan. Berbeda dengan empati. Kalau empati, ada tindakan yang dilakukan. Dia merasa kasihan dengan orang lain, dan setelah dia merasa kasihan, dia memberikan suatu dorongan atau dukungan kepada orang itu. Bahkan dia membantu orang itu. Misalnya ketika orang sedang jatuh, maka ketika dia memiliki rasa empati kepada orang itu, dia merasa kasihan dan dia mengangkat orang itu untuk bangun. Itu adalah perbedaan dari rasa belas kasihan yang ditunjukkan dengan simpati dan empati. Berbicara tentang belas kasihan ini, kita bisa belajar dalam firman Tuhan yang ada di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Situ berbicara tentang seorang ahli Taurat yang mencari pembenaran diri kepada Tuhan Yesus. Dia berkata dan bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup?" Maka Tuhan Yesus menjawab dengan firman ini, apa yang kau baca di dalam kitab ini, yaitu Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dia berkata, "Kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Maka Yesus menjawab, "Kamu benar, lakukanlah itu maka kamu akan hidup." Dia terus mencari lagi pembenaran diri karena Tuhan sudah menjawab begitu. Dia bertanya, "Siapakah sesama saya yang dimaksud itu?" Maka Tuhan memberikan ilustrasi tentang cerita seorang Yahudi yang jatuh dirampok dan ditinggalkan setengah mati di jalan. Tuhan mengatakan bahwa saat orang itu dirampok, seorang imam lewat dan dia melihat orang itu dan meninggalkannya melewati seberang jalan, tidak memberikan bantuan. Dan begitu pula dengan orang Lewi, melakukan hal yang sama, tapi berbeda dengan orang Samaria yang ketika dia melihat orang itu, dia menunjukkan rasa empati dan dia tergerak dengan belas kasihan lalu membantu orang itu sampai orang itu pulih kembali dan sembuh kembali. Dalam firman ini kita bisa belajar tentang perbedaan dari orang yang ada belas kasihan dan yang tidak ada belas kasihan, yaitu orang Samaria dan orang Yahudi atau imam besar ini dan orang Lewi ini. Selanjutnya kita bisa melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 14 sampai 21. Situ di dalam kitab ini berbunyi, membahas tentang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang sedang menangis. Yang artinya
kita harus ikut terlibat dalam circle orang yang sedang merasakan sesuatu kondisi atau keadaan itu. Karena firman ini mengingatkan kita begitu karena kita sering berbanding terbalik dari firman Tuhan ini. Ketika orang sedang susah, ketika orang jatuh, ketika orang tidak berdaya atau sedih, kita senang dan kita menertawakan orang itu. Sebaliknya ketika orang sukses, orang bahagia, orang senang, kita jadi iri, kita jadi cemburu dan tidak senang. Karena kenapa? Kita menganggap bahwa diri kita itu lebih penting dari orang itu. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kita inginnya orang itu, kesenangan orang itu kepada diri kita terjadi. Kita tidak mau orang lain bahagia. Kita inginnya saja kita yang bahagia karena keegoisan kita. Selanjutnya kita bisa belajar di Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16 dan pasal 13 ayat 1 sampai 3. Situ berbicara tentang empati dan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Situ dikatakan, berbicara bahwa imam besar yang sama dengan manusia. Imam besar itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus kasih karunia dari Bapa yang diutus untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan mempunyai rasa empati kepada kita. Tuhan tidak hanya kasihan saja, tapi Tuhan bertindak, yaitu mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Di mana Tuhan Yesus kita ini menjadi karunia bagi kita ini, menjadi perantaraan juga untuk mendamaikan kita, melayakkan kita kepada Bapa. Situ kita bisa belajar bahwa empati itu sangat penting. Karena kenapa? Tuhan sudah menjadi teladan memberikan rasa empati kepada kita, maka kita juga harus. Bahkan ada beberapa ajakan harus kita ketahui yang ingin Tuhan kita lakukan, yaitu berbelas kasihan dengan orang lain, memelihara kasih, tidak lupa menunjukkan kasih dan mengingat bahwa siapa kita dulu, bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dihukum waktu dulu sebelum Tuhan menjadi wakil supaya kita terselamatkan. Sehingga ketika ada orang yang dilakukan semena-mena, orang yang dihukum, kita tidak boleh menertawakan orang itu, tidak boleh senang dengan keadaan orang itu, tapi kita membela orang itu kalau bisa, tapi dalam kebenaran. Karena kita harus menunjukkan rasa empati, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita. Selanjutnya kita bisa belajar dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 26, berbicara tentang perumpamaan yang diberikan Tuhan tentang satu tubuh dan satu anggota. Di sini berbicara bahwa semua yang ada di dalam, semua kita anak-anak Tuhan sama-sama sama, tidak ada bedanya. Sehingga dikasih dalam situ, dalam firman Tuhan ini, bahwa mata tidak mungkin berkata kepada kaki, ketika kaki ingin berjalan ke sana, saya tidak ikut pergi, karena hanya kaki yang ikut. Ketika perut lapar, maka mata tutup mata, tidak mau membuka diri untuk melihat apa yang dimakan oleh
perut. Karena kenapa? Semuanya sama. Dan firman ini sebenarnya itu bukan fokus berbicara tentang organ tubuh yang ada dalam diri kita ini, tetapi memberikan perumpamaan kepada kita bahwa kita anak-anak Tuhan sama. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting, tapi kita sama di mata Tuhan sederajat. Maka kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita sama-sama dan tidak boleh menganggap diri kita lebih penting, karena Tuhan menganggap dan memandang kita semua sama di matanya dan dikasih karunia-Nya. Jadi kita harus belajar berbelas kasihan dengan orang dan menunjukkan empati kita kepada orang. Artinya bahwa kita tidak hanya kasihan kepada orang, tetapi kita harus menyertakan atau melakukan tindakan untuk menolong dan mendorong orang itu. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa saya jelaskan tentang compassion ini atau belas kasihan. Terima kasih.